Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya di channel Misi SVD Indonesia dalam program acara Obor Kehidupan Misi, di mana dalam acara ini kita diajak untuk merenungkan kembali iman kita melalui kisah-kisah pengalaman iman dari saudara-saudara kita. Kali ini saya akan mengangkat kisah pengalaman seorang ibu yang mengalami pergumulan hidupnya semenjak kecil hingga menjelang masa tua. Sempat memendam kepahitan selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Seperti yang tertulis dalam nats yang saya ambil dari kitab Hosea 14 ayat 3. Bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Dilanjutkan dengan Injil Lukas 7 ayat 47. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, Nabi Hosea mengecam bangsa Israel yang bertahun-tahun melakukan perbuatan dosa dan berkata bahwa mereka telah kehilangan kekuatan karena berbuat dosa. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Lalu Hosea memberi perintah kepada mereka, bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, karena dosa juga dapat melemahkan kekuatan kita. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh meluangkan waktu untuk mohon agar Tuhan menyelidiki dosa kita. Demikian juga telah diterangkan dalam Injil Lukas bahwa Tuhan telah berjanji kepada kita, sekalipun dosa kita banyak, telah diampuni. Melalui ayat-ayat ini kita mendapati bahwa perempuan berdosa itu datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang remuk redam. Ia mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dan ia melayani Tuhan dengan sangat luar biasa. Demikian pula hendaknya kita mau melayani Tuhan melalui sikap kasih kita kepada sesama. Maka orang yang merasa telah diampuni Tuhan, dia pun akan selalu berbuat kasih. Baik itu melepaskan kepahitan kepada musuh-musuhnya, maupun dengan sikap yang rendah hati dan berbelas kasih kepada sesamanya juga. Judul naskah kali ini diambil dari kisah kesaksian seorang ibu yang bernama Ibu Ari dari kota Malang. Kupendam kepahitan pada ibuku selama 40 tahun. Lantunan lagu dari Maria Sandi yang berjudul Mengampuni di malam hari sungguh menggugah pikiranku kembali jika aku mengingat tepat 10 tahun yang lalu kepergian almarhum ibuku. Masih ingat masa kecilku saat itu adalah masa keceriaan yang hampir semua anak-anak seusiaku menikmatinya. Bermain bersama teman-teman sebaya namun berbeda denganku. Tahun 1965 aku dilahirkan oleh orang tuaku di dunia ini sebagai seorang anak perempuan yang mungkin tidak dikendaki oleh orang tuaku, terutama ibuku. Menurut cerita dari kakekku saat itu aku masih kecil, sebagai anak kedua yang lahir dari orang tuaku mengharapkan agar aku lahir sebagai anak laki-laki. Namun harapannya pupus setelah aku lahir sebagai anak perempuan. Karena kakakku yang pertama sudah perempuan, itu sebabnya orang tuaku mendidikku seperti seorang anak laki-laki. Sejak kecil aku diajarkan sifat yang tegas, bahkan kadang agak kasar jika ibuku menyuruh melakukan perintahnya. Membentak dengan kata-kata yang kasar jika aku tidak segera menuruti perintahnya. Sedangkan ayahku lebih banyak bekerja di luar kota sebagai pegawai sebuah pabrik yang setiap pulang seminggu 2 kali. Beliau lebih sabar dalam mendidikku daripada ibu dan beliau sangat menyayangiku.
Namun ayahku juga sama saja mengajariku permainan yang sebenarnya untuk anak laki-laki. Jika ayah pulang, aku sering diajak bermain perang-perangan, berkelahi pukul-pukulan layaknya anak laki-laki sebayaku. Diajak juga olahraga fisik untuk menguatkan tubuhku karena tubuhku memang kurus. Kulitku cenderung lebih gelap dibanding kakakku perempuan, Mbak Eti namanya. Dia sangat manis, lembut badannya yang berisi. Ibuku sangat bangga padanya juga. Begitu juga dengan kakek nenekku sangat menyayanginya. Untuk melatih mentalku, ayahku sengaja menyuruhku untuk ikut olahraga bela diri. Selain itu, pekerjaan rumah yang berat-berat sering diberikan padaku dibanding kakakku Mbak Eti. Mulai menimba air sumur untuk mengisi kamar mandi, mengangkat beban berat, berjalan kaki jauh untuk membeli minyak tanah ke agen yang letaknya kurang lebih 3 km dari rumahku dengan membawa jerigen. Kadang rasa kesalku selalu ada di saat aku menyelesaikan pekerjaan rumah, sedangkan Mbak Eti justru enak-enakan bermain dengan temannya. Jika aku protes pada ibuku, beliau akan selalu membelanya dengan alasan Mbak Eti sudah selesai cuci piring atau menyapu rumah, sedangkan aku disuruh mengepel 2 rumah sekaligus, yaitu satu rumah ayahku dan satu rumah nenekku yang letaknya bersebelahan. Meskipun kedua rumah tersebut tidak terlalu besar, namun bagi anak seusiaku yang saat itu masih duduk di bangku sekolah dasar, terasa sangat berat sekali. Dari kecil kami memang sering diberi uang sangu sekolah yang sama saat itu. Aku masih ingat setiap hari aku dan Mbak Eti diberi uang jajan 50 perak untuk sangu sekolah. Namun yang separuh harus kami simpan di rumah karena setiap minggu uang tabungan yang separuh itu kami gunakan untuk membeli kebutuhan sekolah atau sekedar berjalan-jalan diajak ibu ke pasar. Tetapi saat aku dan Mbak Eti membeli mainan atau barang yang lain, yang selalu saja ibuku memberi tambahan kepada Mbak Eti. Berbeda dengan diriku, saat aku memilih mainan atau baju yang aku suka, namun jika uangnya tidak cukup, maka ibuku sengaja meminta aku untuk memilih barang lain sesuai dengan uang yang aku miliki. Namun rasa kecewa tersebut seringkali aku pendam sendiri, meskipun aku juga sering menangis dan sering merenung sendiri mengapa aku sering diperlakukan berbeda dengan Mbak Eti. Keluarga besarku sebelumnya tidak mengenal Kristus. Kakek dan nenekku mengikuti iman leluhur kami. Sebenarnya ibuku sejak saat kecil atau masih bayi sudah diambil anak oleh budenya yang kala itu tidak memiliki keturunan, sehingga kedua orang tua angkatnya sangat menyayangi ibuku karena ibuku merupakan satu-satunya anak mereka. Di depan rumah kami ada sebuah rumah yang cukup besar milik seorang keturunan Tionghoa yang sudah mengenal Tuhan Yesus lebih dahulu. Keluarga tersebut sangat taat beribadah. Itu sebabnya rumahnya sering dipakai untuk kegiatan sekolah minggu anak-anak. Ketika itu aku masih duduk di bangku SD kelas 2. Sering diajak tetanggaku tersebut untuk bermain dan menyanyi memuji Tuhan saat sekolah minggu. Dan aku sangat menikmati sekali acara tersebut. Hampir setiap hari minggu selalu kunantikan. Mbak Eti kakakku pun juga tertarik mengikuti ajakanku. Kami berdua akhirnya mulai mengenal cinta kasih Tuhan Yesus sedikit demi sedikit. Orang tuaku tidak juga melarang kami mengikuti sekolah minggu, namun juga tidak mengizinkan kami untuk dibaptis lebih dahulu karena masih terlalu kecil. Baru setelah aku masuk SMP, aku pun minta untuk dibaptis. Hatiku merasa sangat terhibur sekali saat aku mengikuti pelajaran sekolah minggu. Begitu juga dengan guru pembimbing sangat sabar dan menyayangi diriku. Karena di hari lain aku merasa selalu tertekan, seolah tak ada lagi yang memperhatikan diriku. Ketika Mbak Eti tumbuh sebagai seorang gadis remaja yang sangat lemah gemulai dan cantik, dengan kulit yang kuning langsat, sangat disukai anak laki-laki remaja di kampungku maupun di sekolahnya. Berbeda denganku, tubuhku yang kurus kering, dengan kulit yang sangat gelap, dan wajahku pun biasa saja, tidak ada yang istimewa apalagi menarik. Sering aku merasa minder dengan diriku sendiri, apalagi keluargaku mulai kakek nenekku serta orang tuaku sangat membanggakan Mbak Eti. Akhirnya aku pun tumbuh menjadi seorang gadis yang minder, pendiam namun keras hati. Suatu saat waktu itu aku sudah mulai beranjak besar kelas 5 SD. Mbak Eti yang sudah duduk di bangku SMP ulang tahun. Sengaja ibuku merayakan ulang tahunnya yang ke-13 tahun, diundanglah beberapa teman kelas Mbak Eti ke rumah.
Aku pun selalu mendapat tugas membantu ibuku di dapur dan sengaja ibuku tidak membolehkan aku keluar untuk ikut berkumpul dengan teman-teman Mbak Eti. Seolah ibuku malu memiliki anak seperti diriku. Nah, ketika aku penasaran dengan teman-teman Mbak Eti, aku sengaja ngintip mereka dari balik korden pintu ruang tengah. Tetapi rupanya ibuku melihat diriku. Langsung aku diseret masuk ke dapur dan beliau memarahiku. "Hai Ari, ngapain kamu ngintip segala? Gak ada teman mbakmu Eti yang bakal tertarik denganmu. Karena kamu itu jelek. Sudah lebih baik kamu di dapur saja. Bersihin sampah dan sapu dapurnya." Begitu perintah ibuku. Saat itu juga aku merasa sedih sekali. Dan semakin rasa minderku, apalagi nenekku juga menimpali kalimat yang tidak mengenakkan di kupingku. "Sudahlah Ari, jangan berharap suatu saat kamu dapat suami pejabat. Kamu itu cocoknya punya suami petani saja." Mulai saat itu pikiranku tentang masa depan langsung pupus kalau aku tidak mau menikah. Duh, rasa sakit hatiku dengan ucapan mereka. Rasa kesalku semakin menjadi. Sering aku meluapkan dengan tindakanku yang juga kasar pada mereka. Karena aku merasa jengkel setiap kali apapun yang aku kerjakan di mata ibuku selalu salah terus. Itu sebabnya saat ibuku mengomel atau membentakku dengan kasar, maka aku pun selalu membalasnya lebih kasar lagi. Hampir setiap hari selalu saja ada percekcokan antara aku dengan ibuku. Cuma ketika ayahku pulang, maka setiap ibuku memarahiku, ayahku yang ganti membelaku dan memarahi ibuku juga atas perlakuan yang selalu kasar terhadapku. Setelah lulus SD, aku pun melanjutkan ke bangku SMP swasta yang dekat dengan rumah. Karena aku harus berjalan kaki setiap sekolah. Tetanggaku pun yang dulu sering mengajak sekolah minggu menyarankan aku untuk segera dibaptis karena sudah mulai remaja. Lama-lama kedua orang tuaku pun juga mengikuti pelajaran agama bareng bersama Mbak Eti yang atas permintaannya. Tak berselang lama dibaptis, orang tuaku hidup imannya tidak berbuah sama sekali, terutama ibuku. Ternyata hanya status saja untuk mengikuti Tuhan Yesus karena mereka sebenarnya belum paham tentang kasih Yesus. Aku pun melanjutkan ke bangku SMA. Aku pilih SMA Katolik Santa Maria yang dekat dengan rumahku juga. Meskipun aku sudah duduk di bangku SMA, rasa minder yang tidak memiliki percaya diri selalu menghantuiku. Suatu kali aku disapa oleh seorang teman laki-laki kakak kelasku untuk diajak bareng berangkat sekolah. Aku pun langsung menolaknya. Entah, hatiku begitu tertutup dengan teman laki-laki. Sikap minderku yang sangat parah jika berjalan dengan keramaian, aku selalu menundukkan kepala. Karena aku malu jika dilihat orang. Suatu ketika aku pun bertemu lagi dengannya di persimpangan jalan dengan temanku yang pernah mengajak bareng itu. Saking mindernya aku bertemu dengannya, aku ketakutan dan berjalan sampai terjatuh. Untuk menutupi rasa minderku, aku tetap rajin belajar dan prestasi di sekolahku pun cukup lumayan baik. Karena jika aku mampu menguasai pelajaran, aku pun tak butuh orang lain untuk membantuku. Di sekolah pun aku hanya memiliki seorang teman saja, namanya Indah. Dia kebetulan tinggal dekat dengan kampungku, sehingga aku dan sahabatku itu sering bareng sekolah berjalan kaki bersama. Setelah lulus SMA, aku diterima di sebuah perguruan tinggi negeri di kotaku, satu jurusan juga dengan Indah sahabatku itu. Suatu kali, saudara Indah yang bernama Edi datang dari kota lain ke kota Malang untuk melamar pekerjaan dan tinggal bersama dengan keluarga Indah. Dia berkenalan denganku. Karena aku sering main ke rumah Indah, akhirnya aku terbiasa bergaul dengannya. Edi orangnya humoris sekali dan sering membuat aku tertawa. Ternyata ia merasa kasihan dengan keadaanku. Ketika aku masuki semester 6 tahun 1988, Edi dengan spontan mengajakku menikah karena dia diterima kerja di Kalimantan. Tanpa pikir panjang, aku pun menyetujuinya. Namun aku masih tetap melanjutkan kuliahku sampai selesai. Dan Edi mengizinkan juga sebagai bekal kehidupanku kelak. Orang tuaku pun tidak melarang aku menikah meskipun aku masih kuliah. Setidaknya bisa sedikit mengurangi ketegangan antara ibuku dengan aku yang selalu cekcok saja setiap hari. Dan kata-kata kasar selalu diucapkan ibuku tanpa ampun meskipun aku sudah dewasa.
Setelah menikah, suamiku sengaja mengontrak sebuah pavilion kecil untuk aku tinggali supaya aku tidak lagi tinggal serumah dengan orang tuaku. Suamiku yang tinggal di Kalimantan pulangnya 3 bulan sekali. Aku pun mengandung anak pertama di saat aku masih meneruskan kuliahku. Di sela-sela waktu kuliahku dan merawat bayi anak pertamaku tahun 94, kakekku meninggal diikuti dengan kakekku yang sakit karena terjatuh. Meskipun aku dibenci oleh nenekku dan ibuku, aku tetap merawat nenekku yang sudah tidak bisa bangun karena cedera kakinya. Suamiku pun merasa kasihan, akhirnya hanya setahun di Kalimantan dia pun pulang kembali ke kotaku. Dia akhirnya bekerja serabutan seadanya. Untunglah saat itu aku sudah lulus kuliah sehingga aku bisa bekerja. Kehidupan ekonomi rumah tanggaku tidak begitu bagus. Entah apa, karena sumpah nenekku juga atau ibuku, suamiku yang hanya lulusan STM akhirnya benar-benar bekerja sebagai petani. Setelah bekerja berganti-ganti profesi dengan menyewa sebidang sawah di luar kota untuk ditanami cabai dan sayuran. Aku akhirnya melahirkan 3 anak. Sebagai balas dendamku, aku berjanji untuk sangat menyayangi ketiga anakku semua dengan adil. Karena aku tak ingin nasib mereka seperti diriku yang saat masih kecil hingga dewasa, ketiga anakku pun sering diperlakukan berbeda dengan anak-anak Mbak Eti oleh ibuku yang neneknya sendiri. Kebutuhan sekolah hampir semuanya aku yang menopang, sedangkan suamiku hanya mampu memberi uang belanja secukupnya karena memang penghasilannya tidak menentu. Kehidupan rumah tangga pun tidak mulus. Benturan ekonomi sering membuat aku dan suamiku cekcok. Namun sekali lagi, karena aku sudah berjanji saat menikah dulu di gereja, susah senang, untung dan malang, harus tetap setia dan hanya maut yang dapat memisahkan kami. Aku hanya berpikir akan nasib anak-anakku jika kami berpisah, sehingga dalam hal ini aku lebih banyak mengalah dibanding suamiku. Suatu kali aku menghadiri sebuah retret yang diajak oleh Indah sahabatku dulu. Retret penyembuhan luka batin namanya. Entah di sebuah sesi apa, ada seorang pembicara yang sungguh diurapi Tuhan ketika menjelaskan tentang dosa kepahitan. Aku pun sangat tersentuh sekali. Sehingga ketika acara retret selesai, masih terngiang di pikiranku di saat itu aku pulang ke rumah. Aku merenung dan menyadari akan hidupku yang penuh dengan kepahitan serta dendam pada ibuku yang sudah kusimpan lama. Sampai aku tak menyadarinya bahwa menyimpan kepahitan itu adalah dosa berat. Akhirnya malam itu juga aku menangis sejadinya, dan saat itu juga aku mau mengampuni ibuku, meskipun aku tidak langsung meminta maaf pada beliau. Namun setelah setahun aku mengampuni ibuku, tepatnya tahun 2010, ada sebuah berita yang cukup memukul pikiranku. Tiba-tiba ibuku divonis menderita kanker rahim yang sudah lanjut stadium 4. Ibuku sangat shock berat. Begitu juga keluarga aku yang lain. Beruntung aku sudah mengampuni ibuku. Aku pun dengan telaten merawat ibuku yang langsung drop cepat kesehatannya. Di saat itulah Tuhan menunjukkan kuasanya pada ibuku. Mbak Eti sebagai anak kesayangan ibuku sama sekali tidak mau merawat ibuku dengan alasan tinggal di luar kota mengikuti suami, sibuk banyak kegiatan karena suaminya seorang pejabat bulog. Padahal jarak antara kota kami cuma 2 jam saja. Sama sekali dia tidak ada perhatiannya pada ibuku. Jangankan sering menengok, menelpon saja juga jarang. Akhirnya ibuku menyadari hal itu dan dengan jujur mengakui kesalahannya pada adik ibuku yang sekandung. Ternyata si Ari yang tidak aku sukai karena sikapnya yang kaku, judes, kasar, jelek, dan hidupnya selalu kekurangan. Ternyata dia memiliki hati yang luar biasa. Walaupun aku sering menyakitinya, namun saat aku sedih dan sendiri jatuh sakit, justru dialah yang mau merawatku. Sedangkan si Eti tidak mau tahu sama sekali. Aku benar-benar keliru, Dek, katanya sambil menangis, mengungkapkan hatinya pada adik ibuku itu. Begitu pengakuannya pada muliku. Aku sempat merawat ibuku yang hanya 4 bulan saja. Akhirnya sebelum ibuku meninggal sempat memegang tanganku dan meminta maaf padaku. Aku pun bersyukur sudah lebih dahulu mengampuni ibuku sebelumnya. Begitu pula di saat
akhir hayat ibuku juga bisa menyadari kesalahannya serta melepas semua kepahitan terhadap aku anaknya yang sering membuatnya jengkel. Saudara, kisah kesaksian iman dari saudara kita Bu Ari, semoga dengan kesaksian beliau akan memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua akan arti sebuah pengampunan. Karena pada saat kita bertambah tua, kita dapat memilih untuk tenggelam dalam kesulitan dan kegagalan di masa lampau atau mengingat kesetiaan Allah dan dengan menerima kedisiplinannya, serta tetap memandang masa depan dengan iman. Inilah satu-satunya cara menghindari kepahitan di masa tua. Demikian saudara kisah kesaksian iman pada episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Dan jika saudara memiliki kisah pengalaman iman juga, kirimkan kisah kesaksian saudara pada WA kami. Agar dengan pengalaman iman saudara, maka iman kita semua akan bertumbuh dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih.